Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini sudah teman-teman semuanya, kami mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semua teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu bisa kita banggakan, amal yang selalu yang mengalir kelak walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini yang akan, sebelum kami ngobrol dengan kader muda yang hari ini masih menempuh pendidikannya di pondok pesantren, luar biasa, beliau masih istiqomah, masih aktif, dan kami akan awali dulu prolog dari saya, yaitu prolog selesai sholat Id dan menuju hari kemenangan. Hari ini alhamdulillah selama 1 bulan penuh ya, kita berpuasa selama 1 bulan penuh, kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada catatan yang baik, catatan yang rapi, dan kelak bisa diaturkan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan untuk hamba menuju hamba yang soleh dan soleh. Amin ya. Nah, prolognya akan kami sampaikan. Ini apa saja dan seharusnya kita selesai kita merenungi, mengevaluasi, atau yang harus kita lakukan, atau yang harus kita rubah selesai Idul Fitri ini. Yang pertama adalah menyambut hari kemenangan Idul Fitri ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu pertama adalah melaksanakan sholat Id, memperbanyak sedekah, memperbanyak merawat hati. Jadi yang pertama, hati ini harus kita rawat. Karena selama bulan suci Ramadan, hati ini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, terbiasa sudah melakukan hal-hal yang positif. Tentunya harus dirawat setelah selesai bulan Ramadan. Harus kita rawat. Harus tetap seperti bulan Ramadan. Harus kita tahan nafsu. Nah, begitu. Kenapa kok begitu? Biar hati ini istiqomah untuk selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang nomor 2, jangan sampai berlebih-lebihan di hari kemenangan ini. Contoh, memakai baju baru. Ini ada cerita sahabat Rasulullah dulu. Rasulullah itu diberi hadiah oleh kaum atau sahabatnya, hadiah kain sutra yang bagus dikasih kepada Rasulullah. Rasulullah menolak. Itu namanya tidak berakhlak. Artinya kenapa? Karena kalau Rasulullah pakai pakaian yang bagus, yang mencolok, yang terlalu bagus, maka akan menyinggung perasaan orang-orang fuqara wal masakin. Artinya kesenjangan sosial kurang terjaga. Nah, jadi kalau kita memakai baju baru atau yang lain sebagainya, jangan sampai berlebih-lebihan, biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang hati kita tetap. Dan sebenarnya yang betul itu yaitu hanyalah sebagai ungkapan badan ini harus bersih, tapi tidak harus baju baru, dan sebagai rasa syukur kita selama 1 bulan. Yang nomor 3, prolog dari saya, yaitu harus kita usahakan, kita utamakan bisa anjang sana anjang sini, artinya silaturahim. Insya Allah dengan silaturahim, momentum bulan suci Ramadan harus kita sempatkan, harus kita gunakan sebaik-baiknya sebagai mempererat hubungan kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada sanak keluarga. Harus kita jaga supaya anjang sana anjang sini silaturahim,
bisa kita terjaga dan bisa kita lakukan. Insya Allah dengan melakukan 3 hal ini, maka hati ini betul-betul kembali fitri bagaikan kilauan emas permata, dan bisa menjaga kita sebagai hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya. Amin. 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 Dan insya Allah dengan anjang sana anjang sini itu akan menyebabkan panjang umur, rezeki kita lancar, urusan kita lancar. Insya Allah kalau rezeki lancar, semuanya akan lancar. Amin ya. Mungkin itu prolog dari saya. Dan ini sekaligus saya akan ngobrol dengan adik yang kebetulan beliau masih menempuh pendidikannya di pondok pesantren. Mungkin ini ada beberapa hal yang ditanyakan atau diobrol-obrolkan. Karena kalau namanya pemuda, kalau keliru pemahaman, keliru kontrol, keliru backup, maka dia akan terpesona kepada kerudung merah. Yang kalau sudah terpesona dengan kerudung merah, maka ketika sudah keliru pergaulan, maka akan habis. Maksudnya habis, tidak akan terselamatkan dan mengarah hal-hal yang negatif. Itu perlu kita kaji, jaga, dan perlu bersama-sama saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Mungkin itu ya. Mungkin ada yang kita obrolkan ini. Ada. Ya, ada. Ya. Mari teman-teman ngobrol dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas beliau yang telah memberikan saya waktunya untuk bertanya atau sekedar bertukar pikiran tentang masalah-masalah pemuda atau saya sendiri sekarang pada zaman sekarang ini. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran kepada para pemuda-pemuda yang ada di sana, yang jauh di sana, yang menonton untuk dijadikan pelajaran. Pertama, pengalaman saya sendiri terkait bulan Ramadan dan sudah sekarang ini ialah pertama memasuki bulan Ramadan itu mungkin semua orang bisa gembira. Tapi setelah Idul Fitri saya merasa gembira namun juga merasa menyesal. Disebabkan karena setelah Ramadan itu selesai, saya itu berpemikiran ingin berubah menjadi yang lebih baik, pemuda yang benar-benar baik. Tapi saya berpikiran pada bulan Ramadan tersebut saya tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Seandainya saya bermunculan pikiran begini, saya teringat pada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tergantung dari niatnya. Saya berpikiran saya niat baik. Tapi apakah saya bisa lebih baik dari yang sekarang? Setidaknya pada bulan Ramadan yang telah dilalui, saya itu tidak menggunakannya dengan baik. Dan pada masa sekarang ini, rintangan-rintangan yang akan dihadapi saya semakin sulit. Apalagi pada zaman sekarang. Seperti kata beliau, apalagi pada kerudung merah, itu yang sangat berat bagi saya. Dan mungkin itu saja. Bagaimana pendapat beliau? Kita dengarkan baik-baik. Mungkin teman-teman ya, ini mungkin sharing saja, dan yang ditanyakan ini Mas Vicky ini mungkin beliaunya ragu ya dengan kondisi hatinya yang lagi galau karena cita-citanya masih di ujung pena, tidak ketemu kemana arahnya. Artinya teman-teman ya, sahabat-sahabat, ini bukan hanya berlaku ke Mas Vicky saja, tapi juga khusus saya sampaikan juga untuk murid-murid saya, untuk wali murid saya, dan semua santri-santri saya.
Nah, yang akan kami sampaikan yang pertama, satu anak kita atau murid-murid saya yang harus kita jaga. Yang pertama adalah satu, pergaulan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita jaga ini harus pergaulan kita. Jadi pergaulan kita betul-betul harus kita jaga. Harus paham dan bisa memilah teman yang baik dan teman yang tidak baik. Harus kita bisa memilih. Perempuan juga begitu. Harus kalau dekat dengan perempuan harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jangan hanya tergiur kepada kecantikannya saja. Ya, karena cantik itu tidak menjamin akan bahagia dunia dan akhirat. Cantik tidak menjamin suksesnya kita semua. Tapi yang menentukan, yang bisa menjamin itu hatinya baik. Artinya orang yang baik. Loh, bagaimana cara mendapatkan orang yang baik? Ya harus kita sendiri. Harus dimulai diri kita sendiri baik. Biar kita akan ketemu dengan orang baik. Nah, jadi yang pertama teman-teman yang harus kita jaga itu pergaulan. Banyak teman-teman murid alumni itu pergaulan rusak semuanya. Padahal dia orang berilmu. Satu, pergaulan. Ya, pergaulan itu akan menentukan arahnya sampai. Kalau sampean tuh pergaulannya rusak, salah bergaul, rusak semua. Satu, ya mungkin gaul dengan sama-sama laki-lakinya. Yang kedua, lawan jenisnya. Jangan kau dekati, jangan semua perempuan bisa didekati. Tapi kalau orang baik harus kita dekati. Itu akan menentukan arahnya sampai. Karena sampai itu cita-citanya dan arahnya masih di ujung pena, tidak ketemu mana sampai arahnya. Semuanya hanya bersifat semu. Semu itu tidak pasti. Terbayang indah, tapi ketika sudah kita dekatnya akan rasa hampa, tidak ada arti apa-apa. Begitu fikih ya. Itu yang pertama teman-teman. Ya. Terus yang kedua, terkait dari pertanyaan tadi sudah terjawab. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Ya, monggo. Pertanyaan kedua yaitu mungkin ini juga bermanfaat bagi muda-muda yang sekarang. Karena ini sudah zamannya, termasuk saya sendiri. Ialah saya sendiri itu kalau masalah yang tadi kerudung merah itu sebenarnya saya sendiri sekarang sudah masuk kepada ranah tersebut. Saya sendiri kepada dia juga sama-sama sudah sama-sama melengkapi. Tapi pikiran saya itu masih jalan saya masih panjang. Masa depan saya masih suram atau masih tidak pasti. Sedangkan saya ingin melupakan atau meninggalkan masalah tersebut. Tapi sampai sekarang mencari solusi tersebut sangat sulit. Karena meninggalkan orang yang kita cintai dan kita nyaman dengan dia, menurut saya begitu sulit. Jadi mohon pendapat dari Kiai bagaimana cara Islami atau secara syar'i agar bisa melupakan orang yang kita sayangi dengan sebaik mungkin dan tidak menambah beban pada hidup kita sebagai seorang pemuda yang masih ingin mencapai cita-cita yang masih jauh. Sekian pertanyaan kedua, kita dengarkan pendapat beliau. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini tanya gini. Mungkin beliau ketemu dengan seorang yang dicintainya dan bingung dia. Yang menurut saya cinta itu kodrat. Jangan, jadi kalau ketemu cinta jangan dijauhi.
Jangan dihindari. Cinta itu anugerah. Tidak semua orang bisa memiliki cinta. Cinta itu indah. Oh, ya kan? Cinta itu indah. Kalau kita sudah jatuh cinta, maka semuanya akan selalu terbayang. Selalu indah di mata, dan walaupun jauh di hati, tapi rasanya itu terbayang selalu indah. Kan iya Mbak Uti ya? Mbak Uti. Ini Mbak Uti biasanya selalu menonton Mas Vicky. Mbak Uti ini teman subscriber saya yang ada di Malaysia. Beliau seorang ibu nyai yang bercadar, dan Mbak Uti ini salah satunya yang lagi merindukan seseorang. Oh. Nah, Pas. Mbak Uti. Tema yang pas. Ada Mbak Uti. Selamat. Jadi kalau hindari tidak bisa, karena itu dihilangkan tidak bisa, karena itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita openi, harus kita jaga. Cuma caranya bagaimana? Caranya kan sudah ada syariat. Katanya Rasulullah, cintailah sekedarnya saja, sayangilah sekedarnya saja. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Artinya kita sesuatu apa yang kita miliki itu semuanya harus dengan cara yang sekedarnya saja. Cintailah sekedarnya saja, bencilah sekedarnya. Bisa saja yang kau benci hari ini akan kelak jadi orang yang sampai cintai. Yang sampai cintai hari ini kelak bisa jadi orang yang kau benci. Caranya bagaimana? Hargai, hormati. Tapi kita jangan lupa terus menjadi orang yang takwa, bisa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Cinta itu indah. Yang penting jangan sampai melanggar syariat-syariat yang ada. Maksudnya apa? Namanya cinta. Yang melanggar syariat itu cintamu langsung diajak ketemuan satu mungkin akan indah, ketemuan kedua akan rindu, ketemuan ketiga pengen bersama sudah. Ketika sudah pengen bersama satu kali, pengen dua kali. Kalau sudah pengen 2 kali, 3 kali, maka kita juga akan pengen ngumpul dan selalu ngumpul. Ini akan menjadi bahaya. Secara syariat kita akan dosa, haram. Begitu Mas Vicky. Kita hati-hati. Jangankan sampean yang lagi masih bujang, hatinya bergejolak. Yang punya istri saja ketika tidak dibalut dengan syariat yang bagus, maka hati ini juga akan tergoyah. Kan begini Mbak Uti ya. Nah, jadi kalau hati ini walaupun punya istri, hati ini kalau tidak dipupuk dengan iman yang kuat, maka akan tergoyah. Contohnya mungkin saya lah yang sering menonton videonya Mbak Uti. Oh, Mbak Uti ini kok cantik, Mbak Uti ini kok bagus, Mbak Uti ini kok menarik. Nah, bisa jadi hati ini menjadi terketuk kan begitu, menjadi terketuk dan merasa kagum. Ini akan merusak hati. Namanya itu sudah tanda-tanda ciri-ciri yang lagi kasmaran. Ini kalau kita turuti akan jadi rusak. Caranya bagaimana? Ya harus kita pilih, kita ambil yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan syariat yang kita ada. Semua orang itu pasti akan melewati ujian-ujian itu. Sampai hari ini diuji cinta, lain waktu akan diuji sakit, lain waktu akan diuji, lain waktu akan diuji masalah dengan keluarga, lain waktu akan diuji dengan kesulitan hidup. Semuanya akan berjenjang dan semuanya pasti berbagian. Kalau hidup ini adalah ujian. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Semua harta, anak, semuanya itu akan ujian kepada kita. Jadi kalau kita tidak siap mental, tidak siap pola pikir yang matang, maka ketika rumah tangga akan habis, tidak akan lama rumah. Kenapa? Ya karena kita itu yang pasti akan mengalami ujian dan pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak diuji, ya tidak akan dapat apa-apa. Nah, dengan diuji ini harus kita sabar, sadar, istiqomah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati selalu bagaimana supaya lembut. Allah akan sukses juga. Karena kalau kita sudah sukses,
dunia, insya Allah menuju akhiratnya lebih mudah. Apalagi sudah dapat itu dan pengampunannya Allah, maka hidup ini akan lebih bermakna berarti. Mudah-mudahan ini akan menjadi perbincangan yang bisalah dibuat untuk berbagi saja. Tetap semangat ya. Jadi intinya jangan dekati, jangan jauhi. Jangan loh, ya bukan begitu juga. Gimana? Maksud saya didekati kalau ada perlu, harus dekati. Kayak contohnya sampean mau melamar seorang, kan harus dekati. Ya. Jangan kau biarkan pergi kalau memang itu layak untukmu. Nah, kan begitu kan ya. Kalau itu layak untukmu, jangan engkau jauhi. Tapi kalau itu merupakan mudarat bagi sampean, haram bagi sampean, jangan engkau dekati. Siapa bilang menyuruh suruh jauhi dan dengan dekat? Jangan dekati kalau itu bermakna, dekati itu kalau bermanfaat. Jangan kau tinggalkan hal-hal yang positif. Emas yang ada dalam tanah kita gali, kita ambil emasnya. Dekat tapi itu kotoran, jangan kau sentuh, maka itu akan najis. Bisa dipahami ya? Nah, terima kasih ya. Mungkin itu ya. Ya. Mungkin itu cukup teman-teman semuanya, para subscriber saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi silaturahim saja untuk kita bisa berbagi. Amin, amin. Yang jauh di sana dan dekat semuanya, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Tentunya kita semuanya berakhir dengan yang husnul khotimah. Tetap semangat ya. Kami akhiri. Allahul muwaffiq lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat.